Pertemuan pada hari ini adalah kita membicarakan tentang kasus saudara kita, guru kita, Ustadz Gus Nur. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, ini ada yang lucu sahabat-sahabat dari kelompok Ahmad Hosinuddin yang melakukan konferensi pers mendesak kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo untuk membebaskan si Sugitnur. Nah, ini aneh-aneh lagi dia bikin. Tapi saya kira apa yang dia lakukan hanya betul-betul melakukan agitasi kepada masyarakat sekaitan dengan detik-detik atau menjelang putusan hakim untuk vonis si Bambang Tri dan si Sugitnur. Nah, catatannya sahabat-sahabat bahwa ternyata mereka sesungguhnya itu sampai hari ini tuh belum move on atas kemungkinan besarnya si Sugitnur itu akan jatuh vonis. Dan juga dia meneriakkan sekaitan dengan terjadinya kriminalisasi ulama. Yang harus mereka tahu itu bahwa tidak ada kriminalisasi ulama di negara kita. Yang ada itu adalah ulama yang kriminal. Itu sahabat-sahabat. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Pertemuan pada hari ini adalah kita membicarakan tentang kasus saudara kita, guru kita, Ustadz Gus Nur. Yang mana kita ketahui tadi sudah banyak panjang lebar diceritakan oleh para pengacara kita, para aktivis dan para wartawan nih, Bang Edi senior kita ini. Kita paham sudah bahwa semua ini hanya rekayasa, hanya settingan bagaimana caranya para aktivis dan para pejuang keadilan, para pejuang kebenaran ini bisa dibungkam. Sebenarnya itu saja Pak intinya. Yang mana jelas-jelas sudah pertama Gus Nur ini dituduhkan tentang mubahalah, dan waktu itu saya sempat berpesan sama kawan-kawan, apabila Gus Nur dipanggil jangan hadir. Itu hanya trik. Karena apa? Kalau sudah hadir ditahan, mereka nggak capek-capek lagi. Tapi kalau tidak hadir dipanggil, kan harus beberapa kali panggilan, bukan begitu? Ya, beberapa kali panggilan. Panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua tidak hadir, panggilan ketiga baru bisa dijemputkan. Ya, mereka capek, dan deliknya pun harus ada yang dilapor, harus ada yang melaporkan. Tadi seperti pengacara kita bilang, Ustadz Ahmad Al-Katiri, dan jelas jadi siapa itu biang keroknya. Tapi ya qadratullah memang seperti ini. Menjelang daripada putusan seorang aktivis muslim, seorang ulama yang coba untuk dikriminalisasi, maka kita menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama, dan kita berharap hakim sebagai kepanjangan tangan Tuhan bisa memutuskan dengan sejernih-jernihnya, tanpa takut kalang, tanpa takut intervensi, karena menjadi motto antum mudah-mudahan iskariban aw mutsyahida, hidup mulia atau mati syahid. Kalau seorang hakim sudah bisa memutuskan satu perkara dengan adil, maka Allah akan menjamin segala sesuatunya. Kuatkan hati sang hakim, bebaskan Gus Nur. Demi Allah, kita tidak akan pernah tinggal diam ketika ulama-ulama kita dikriminalisasi, ketika ulama-ulama kita dizalimi, ketika ulama-ulama kita selalu diintimidasi, diancam dan lain sebagainya. Maka kami tidak akan pernah tinggal diam, kami akan terus bergerak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Akan saya bacakan pernyataan bersama. Jadi karena ini situasinya puasa, duduk saja, menyimak saja. Saya akan bacakan, nanti kita akhiri dengan takbir, dan di sini juga saya akan bacakan sejumlah tokoh-tokoh
di berbagai daerah yang juga ikut menyetujui atas substansi atau materi pernyataan ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek, bebaskan Gus Nur, stop pembungkaman ulama, aktivis, dan dakwah Islam berdalih delik kabar bohong. Setelah mencermati keseluruhan fakta persidangan, memperhatikan keterangan saksi dan ahli, bukti-bukti, setelah mendengar keterangan dari terdakwa baik Gus Nur maupun Bambang Tri, advokat, ulama, dan tokoh Jabodetabek dengan ini ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, aktivitas yang dilakukan oleh Gus Nur adalah aktivitas yang terkategori penyampaian pendapat di muka umum dan menjalankan ibadat dalam agama Islam, baik berupa dakwah amar ma'ruf nahi munkar maupun ketika membimbing sumpah mubahalah, yang kesemuanya adalah aktivitas yang sah, legal, dan konstitusional, hal mana telah dijamin konstitusi berdasarkan ketentuan pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menyampaikan pendapat di muka umum dan menjalankan ibadat dalam agama Islam baik berupa dakwah maupun mubahalah, baik dalam bentuk menulis buku dan mempublikasikan materi muatannya, melaksanakan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar, termasuk di dalamnya melakukan sumpah mubahalah bukanlah kejahatan. Sekali lagi, termasuk di dalamnya melakukan sumpah mubahalah bukanlah kejahatan. Karena itu aktivitas dimaksud bukan menyebar kebohongan yang menerbitkan keonaran, bukan menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, juga bukan penistaan agama, tidak melanggar pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 28 junto pasal 2 ayat 2 Undang-Undang ITE, juga pasal 156A KUHP sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, hingga proses akhir pemeriksaan persidangan, tidak ada satupun ahli maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang pernah melihat atau mengetahui ijazah asli Jokowi, baik ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Karena itu segenap rakyat Indonesia memiliki hak atas kepastian keaslian ijazah asli presidennya agar tidak mewarisi legasi memalukan kepada generasi selanjutnya, karena republik ini tertuduh memiliki presiden berijazah palsu. Keempat, Presiden Jokowi sebenarnya memiliki kesempatan untuk membuktikan ijazah aslinya dalam proses persidangan. Namun sayang, hingga proses pemeriksaan saksi dan ahli selesai, ijazah asli Jokowi tidak juga dihadirkan di persidangan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, didasari atas keyakinan tidak terbuktinya tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Nur, maka kami merekomendasikan agar majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud agar memberikan putusan yang adil dengan membebaskan Gus Nur atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan. Jika tidak, kami khawatir putusan yang menghukum Gus Nur akan meruntuhkan wibawa peradilan dan memicu terjadinya pembangkangan rakyat. Lagi pula, pengadilan berkepentingan untuk mengeluarkan putusan yang adil untuk mengkonfirmasi lembaga yudikatif masih lurus dan steril dari pengaruh kekuasaan dan dapat dijadikan sarana untuk memberikan keadilan kepada segenap masyarakat pencari keadilan. Jakarta, 14 April 2023. Tertanda advokat, tokoh, dan ulama Jabodetabek, juga beberapa daerah lainnya: Ahmad Koziluddin SH, Dr. Egy Sujana SH MSI, Ahmad Midan SH, Dr. Refli Harun SH LLM, Kiai Haji Slamet Marid, Ustadz Muhammad Yusuf Marta, Kiai Haji Mikdad Ali Aska LC, Ustadz Bukhari Muslim, Yugu Purwantoro SHMH, Dr. Andes Abdullah Al-Katir SHMH, Haji Sianwar SHMH, Kiai Ahmad Jainuddin, Ustadz Eka Jaya, Edi Mulyadi, Jali Pitung, Ustadz Muhammad Salman, Ustadz Iwan Saifullah, Novel Bamukmin SH, Kiai Muhammad Asrori Muzaki, Mojokerto, Kiai Heru Eliasa, Mojokerto, Kiai Toha Kholidi, Madura, Azamkan Esa, Cak Selamat Sugianto, Surabaya, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Solo, Dr. Andes Haji Muhammad Sani Alamsyah SHMBL, Profesor Suteki SHM Home, Semarang, Haji Zainal Mustafa SPD SHMH Solo, Malkan Sangiju Mega Bintang Solo, Muhammad Evan Medan, Kiai Haji Abdul Hakim, Habib Umar Asgaf Lampung, Ustadz Edi Asari Lampung, Bunda Mary Lampung, Ustadz Ferry Salim Lampung, Ustadz Firman Syah Lampung, Ustadz Farul Rozi Lampung, Damai Hari Lubus SHMH, Andika Dian Proseto SHMH Solo, Rian Dianto SH Solo, Waliana SHMH Solo, Muhammad Mughlasin SHMH Solo, R. Ahmad Nurrido Prabowo SH Solo, Agus Susilo Musli SH Solo, Nail Tiano SH Solo, Mahmud SHMH CLA, Riki Fatamazaya Munte SHMH, Kurnia Triroyani SH, Ruslan Buton, Ustadz Mudrik Al-Hanan Solo, Dr. Ramadhani Akron, Nur Widianto S. Homs Jogja, Kiai Haji Awid Masyuri, Kiai Haji Asron Harun SHMKN, Abdul Hamid,
Hamid Malang, Akmal Kamil Nasution SH Kepri, Dr. Herman Kadir SHMU, Ida Nurhaida Kufdianti Banten, Haji Asrul Harun SHMKN, Daeng Wahidin, Ustadz Ferry Kustanto, Gus Muhammad Abbas Jateng. Nah, saya kira itu videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana mereka mulai dari Surabaya, Lampung, Sumatera, ya wilayah Indonesia Barat lah ya, yang mereka berkumpul dan memberikan pernyataan. Banyak sekali nama-nama yang dibacakan oleh si Ahmad Husainuddin. Termasuk si Refli Harun itu muncul. Kemudian Egy Sujana itu muncul. Kemudian banyak lah ya yang pegiat-pegiat sosial di kelompok mereka. Dan salah satu yang paling menarik sahabat-sahabat, karena salah seorang calon kandidat presiden Indonesia itu muncul, yaitu Novel Babukmin. Itu muncul namanya sahabat-sahabat. Novel Babukmin itu mendesak, juga ikut mendorong bahwa Sugi Nur itu dibebaskan. Nah, itu yang paling heroik kalau menurut saya, karena si Novel ada. Saya kira itu sahabat-sahabat, ini kita lagi menjelang menunggu buka puasa di Indonesia Timur sahabat-sahabat ya. Sekarang sudah jam 4-an lewat ya sahabat-sahabat. Saya kira itu, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.